di lantai 3 gedung BNN. This is CNS Corner. Di suasana baru, CNS Corner barengan sama Ilham dan juga Ayah kedatangan tamu yang spesial banget nih, yang kita juga akan mengulik keberhasilan IBM atau intervensi berbasis masyarakat di Desa Gunung Putri. Narasumbernya keren banget. Nah, langsung aja kita perkenalkan siapa aja nih, Ay? Yang pertama ini ada Bapak Imam Maulana SKM, Bapak izin dari BNNK Kabupaten Bogor. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus sehat ya. Dari senyumnya sehat, waalaikumsalam. Terus juga ada Bapak Kades Desa Gunung Putri, Bapak Daman Huri. Bapak sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada Ibu Nur Hayati, itu adalah agen pemulihan. Sehat ya, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua, terlihat dari wajah-wajahnya ya. Betul. Dan sebelum kita memulai talk show atau wawancara kali ini nih ya, di sini kan udah ada dari BNNK Bogor, ada dari perwakilan Desa Gunung Putri, dan juga ada Pak Kadesnya. Ini kita mau tanya dulu nih sebelum kita mulai. Sebenarnya ada kolaborasi apa sih antara BNNK Bogor dan juga Desa Gunung Putri itu apa sih? Boleh mungkin dijelasin? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Begini, dalam hal kolaborasi sebetulnya memang sudah kami laksanakan, dan memang pada saat ini yaitu terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan atau program-program, terutamanya yaitu sesuai dengan arahan dari pusat, yaitu ada program intervensi berbasis masyarakat. Intervensi berbasis masyarakat adalah intervensi atau kegiatan di bidang rehabilitasi yang dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, yang dengan memanfaatkan kearifan lokal dan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Jadi memang itulah makanya kami ingin melihat bahwasanya kegiatan yang nanti akan melaksanakan pemulihan yang pada kategori atau risiko ringan kepada penyalahgunaan narkoba tersebut. Oke. Nah, Pak, masih ke Pak Imam nih, Pak. Kan saat ini kan BNN ini lagi masif banget nih menggelorakan War on Drugs menuju Indonesia bersih narkoba atau bersinar. Bersih narkoba dalam membuat strategi, salah satunya soft power approach yang mendukung perang melawan narkoba melalui Deputi Bidang Rehabilitasi BNN nih, Pak, yang dijalankan di BNNK Bogor nih, Pak. Kira-kira ada berapa sih, Pak, jumlah yang sudah di IBM atau yang sudah investasi berbasis masyarakat ini yang terbentuk di BNNK Bogor nih, Pak? Baik, terima kasih. Untuk intervensi berbasis masyarakat atau unit intervensi berbasis masyarakat yang sudah dibentuk di Kabupaten Bogor khususnya oleh BNN Kabupaten Bogor dari tahun 2021 sampai dengan 2023 ini ada 5 unit IBM yang terbentuk dan sudah melaksanakan operasional. Tapi dalam hal ini memang kita butuh adalah pembinaan dan asistensi yang terus menerus dari kami BNN Kabupaten Bogor kepada pihak desa atau unit intervensi berbasis masyarakat tersebut. Jadi kolaborasi di sini artinya memang kita melaksanakan secara bekerja sama dengan mereka, seperti itu. Oke, masih ke Pak Imam. Kira-kira ada ini nggak sih kayak ciri-ciri desa apa aja nih yang dipilih untuk masuk ke IBM gitu? Sedangkan kalau di sini kan ada Desa Gunung Putri. Kira-kira apa aja nih, Pak, ciri-ciri desa yang dipilih untuk di IBM kan? Jadi ciri-ciri yang utamanya yaitu memang atau misalkan indikator ya, indikator bagaimana sih unit IBM tersebut bisa dibentuk. Yang pertama yaitu kita akan melihat dulu potensi tingkat kerawanan. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan penunjukan unit intervensi berbasis masyarakat itu, kita akan melihat dan berkolaborasi dengan 3 seksi. Seksi P2M, seksi berantas, dan seksi rehabilitasi, dan akan melihat tingkat kerawanan sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh pemberdayaan masyarakat. Tingkat kerawanan ada siaga, aman, siaga, waspada, dan bahaya tersebut. Nah, kemudian setelah itu baru kita akan melihat letak posisi mana desanya. Kemudian kita akan melaksanakan advokasi kepada desanya tersebut, komitmen dari pihak desa. Nanti pihak desa sudah melaksanakan komitmen dan mau mengikuti atau menjalankan program rehabilitasi, kita bersama-sama untuk melakukan pembinaan seperti itu. Jadi tingkat kerawanan dari beberapa kategori yang ada di kami berdasarkan data-data tersebut.
Oke, tadi ngomongin soal pembinaan nih Pak Imam ya. Tadi kan tema kita kan keberhasilan IBM di Desa Gunung Putri. Kiat khusus apa nih ya dalam pembinaan IBM ini sehingga keberhasilan dari program ini tuh bisa berjalan dengan lancar? Ya, jadi seperti ini. Yang kami lakukan di BNN Kabupaten Bogor adalah kita terus berusaha menjalin komunikasi yang baik antara BNNK dengan pihak unit IBM tersebut, terutama dengan pemerintah desa atau kelurahan. Dalam hal ini kita selalu melaksanakan komunikasi secara intensif, kemudian kita melakukan pembinaan secara intensif, dan juga kita melaksanakan selain pembinaan juga terus melaksanakan asistensi secara intensif seperti itu, dan terus memotivasi dari pemerintah desa dan juga agen-agen pemulihan yang telah kita bina, yang telah kita latih untuk terus melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi memang perlunya adalah terus melaksanakan dan bersilaturahmi seperti itu sih Pak. Oke, tadi kita udah ke Pak Imam, sekarang mau ke Pak Kades. Bapak Darman Buri, Pak, gimana sih Pak kayak proses awal ketika desa yang Bapak pimpin nih, wah bakal diintervensi nih, atau jangan-jangan di Desa Gunung Putri ini banyak pakainya atau seperti apa sehingga kok mendapatkan intervensi berbasis masyarakat ini? Gimana Pak proses awal, langkahnya seperti itu, bisa diceritakan nih Pak? Baik, terima kasih. Untuk langkah awal berdirinya IBM ya di Desa Bersinar Roba. Awalnya kita melihat bahwa Desa Gunung Putri ini adalah desa yang sangat strategis. Semua perlintasan masuk ke wilayah Gunung Putri. Kemudian juga berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, sehingga ini ada efek di sana terhadap perkembangan metropolitan. Yang lainnya juga Desa Gunung Putri ini betul-betul heterogen dari suku bangsa dari situ, mengakibatkan juga penanganannya justru akan kita harus terfokus ke hal-hal yang memang yang tadinya kita tidak perkirakan. Yang kedua, yang melatar belakangi itu adalah keterpanggilan hati, di mana di sini ada anak bangsa yang mesti kita selamatkan lebih dini. Kemudian juga mereka juga akan punya masa depan yang harus kita selamatkan. Nah, pemerintah Desa Gunung Putri di sinilah akhirnya membentuk satu bekerja sama dengan BNN Kabupaten Bogor, mengadakan launching. Setelah pembentukan ada Satgas Narkobanya, ada IBM-nya di dalam. Nah, lalu kita mengadakan launching dan alhamdulillah sampai hari ini hampir berjalan 3 tahun kalau tidak salah ya, dari 2021. Nah, itu alhamdulillah berjalan, kemudian terus bergerak sehingga ada pengembangan dari inovasi-inovasi desa khususnya di bidang pencegahan narkotika ini. Oke, dan for information ya, kemarin Ilham sempat ke Desa Gunung Putri melihat suasana di sana yang penuh dengan mural ya Pak ya, pesan-pesan juga. Kalau misalkan masyarakat gitu ya melihat mural itu jadi langsung wah, ya ini kita harus stop narkoba atau war on drugs gitu. Dan kenapa nih Pak ya, kan banyak program-program desa yang mungkin Bapak tangani juga di Desa Gunung Putri itu. Ada Magot ya, ada Magot juga. Terus ada yang uniknya di sana itu ada kayak nanem bayam ya Pak ya. Itu satu rak itu masyarakat di sana tuh boleh ambil Pak ya. Iya, betul. Jadi mungkin boleh jelasin lagi nih Pak, kenapa Bapak tertarik banget sama bahaya penyalahgunaan narkoba untuk Desa Bersinar dan IBM ini Pak? Kenapa tertarik dan kenapa mau menerima? Yang pertama tadi keterpanggilan hati, yang kedua juga kita mensinergikan dari semua program yang ada di Desa Gunung Putri. Karena ini IBM intervensi berbasis masyarakat, tidak bisa bekerja sendiri. Semua stakeholder, terutama lembaga-lembaga yang dibentuk oleh desa, program-program desa ini bagaimana disinergikan untuk mensupport dan mendukung program IBM ini, sehingga program IBM ini tidak terputus di tengah jalan. Seperti tadi yang disebutkan adanya ketahanan pangan, di mana di sana juga ada pelatihan-pelatihan yang dikerjasamakan lewat BNN Kabupaten memberikan alur ke Kementerian Tenaga Kerja, kemudian diberikan pelatihan terhadap penyalahgunaan narkotika itu, sehingga mereka bisa memiliki ilmu, memiliki satu kesempatan untuk hidup ke depan.
Pak, dukungan apa sih Pak yang diberikan oleh Pak Kades dalam mengembangkan program IBM dari tahun 2022 dan berkelanjutan sampai dengan saat ini nih Pak? Dan kebermanfaatnya IBM sendiri di Desa Gunung Putri itu seperti apa? Boleh dijelaskan Bapak? Ya, baik, terima kasih Mbak. Ya, untuk dukungan pemerintah Desa Gunung Putri terhadap program IBM, intervensi berbasis masyarakat, selain kita support dari kelembagaan, yang diadakan juga disediakan perkantoran sekretariat di desa untuk IBM ini. Yang kedua juga kami memberikan anggaran. Anggaran ini terdiri dari dana desa yang kita budgetkan. Yang kedua juga kita cari tadi seperti yang sudah disampaikan oleh BNN Kabupaten, kami berbuka jejaring juga dengan keterlibatan dari perusahaan-perusahaan yang berupa CSR untuk mensupport dan mendukung program IBM yang ada di Desa Gunung Putri. Dan ini akan terus kami kembangkan sehingga nanti semua stakeholder yang punya anggaran atau dana bisa berkontribusi besar terhadap pengembangan IBM di Desa Gunung Putri. Oke, kebermanfaatannya Pak? Kebermanfaatannya dengan adanya IBM ini, pertama merubah stigma ya dari masyarakat tentang BNN, sehingga masyarakat sekarang sudah mulai mendekat dan tidak lagi dengan tanda kutip BNN yang agak angker. Nah, itu yang pertama, yang keunggulan pertama ini adanya IBM karena berbasis masyarakat, masyarakat dilibatkan semua. Kemudian yang kedua juga mengedukasi yang luar biasa terhadap masyarakat akan pentingnya peran daripada masyarakat mengawasi anak-anaknya ataupun orang-orang terdekatnya terhadap bahaya narkoba ini. Ini mungkin tidak ternilai harganya karena dengan ada intervensi masyarakat ini, ternyata masyarakat teredukasi dan masyarakat merasa aman, nyaman ketika ada IBM ini karena mereka bisa diajak oleh masyarakat untuk ngobrol, untuk mencari jalan keluar, sharing, sehingga itu akan ada keterbukaan. Itu mungkin kemanfaatannya yang luar biasa yang selama ini sama sekali tidak ada. Oke, dan masyarakatnya sendiri nih Pak, ketika ada program IBM di Desa Gunung Putri itu responnya seperti apa? Apakah ada yang mungkin sedikit takut mungkin nih Pak, atau mungkin ada yang wah dukung banget sampai mungkin juga subuh-subuh juga mau nanam, mau bantu Bapak gitu? Ya. Awalnya begitu dengar BNN, ya semuanya takut. Oh takut ya Pak ya, oke. Termasuk saya juga berpikir juga, jangan saya dikejar juga. Tetapi sudah dijalanin, kita dapat bantuan pelatihan-pelatihan, oh kayak seperti ini. Ternyata ada momen yang penting di sana, ada intervensi berbasis masyarakat, di mana lewat program ini kita bisa kembangkan seluruh potensi-potensi yang ada di sini kita, termasuk Dewan Masjid Indonesia Desa, MUI, PKK, Posyandu, Karang Taruna, dan yang lain-lain lembaga itu saling sokong. Dan memang awalnya ini kita merubah stigma dulu. Nah setelah itu dialami ternyata ada pelatihannya, ada pembinaannya. Ya sekarang jadi biasa, yang tadi ketakutan sekarang udah biasa. Jadi merubah mindset cara pandang masyarakat terhadap yang namanya BNN. Ini memang dibutuhkan waktu lah. Dan kan kita tadi kan Pak Imam juga udah jelasin elemen dari BNN ini kan ada agen pemulihan ya. Nah sekarang di sini ada Ibu Nur Hayati yang juga sebagai agen pemulihan dari Desa Gunung Putri ya Bu ya. Iya betul. Oke nih, tadi kan udah dijelasin nih ya program IBM sama Pak Imam juga. Nah mungkin sebagai agen pemulihan ya Bu ya, setelah ditunjuk sama Pak Kades nih sendiri gitu untuk melanjutkan dan membantu Desa Gunung Putri itu untuk jadi desa bersinar, apa nih yang Ibu lakukan untuk bisa mensukseskan dari program dan juga Desa Gunung Putri? Ya, baik, terima kasih Mas Ilham dan Mbak Aya. Pertama sekali yang kami lakukan selaku APM membangun soliditas tim gitu ya, supaya kita ada terjalin chemistry, jadi kita bisa kompak ya, melaksanakan tugas. Kemudian yang keduanya kita membuat rencana kerja. Setelah membuat rencana kerja, melaksanakan program kerja yang sudah kita canangkan bersama dengan persetujuan Bapak ya, dan seluruh elemen juga membantu karena AP sendiri diambil dari berbagai lembaga desa. Kemudian kami juga mendukung proses pemulihan ya, setelah tadi ada program melaksanakan program kerja, melakukan sosialisasi, pemetaan, penjangkauan, kemudian ya ketika ada yang terpapar dengan tingkat ringan kami atasi di desa gitu. Jadi ya dengan dukungan tentu saja, asistensi dan pendampingan dari BNN Kabupaten Bogor.
Oke, Ayah mau ke Ibu Hayati lagi nih sebagai agen pemulihan atau petugas rehab nih, gimana sih Bu cara mendampingi klien dan sudah berapa jumlah AP dan sudah berapa jumlah klien yang ditangani oleh AP? Ya, kami selaku agen pemulihan karena kami juga dilatih oleh BNNK rehabilitasi. Kami berlima ya awalnya setelah mendapatkan SK dari Kepala Desa untuk melaksanakan pemulihan di desa selaku IBM. 5 itu yang pertama terdiri dari TPPKK ya, diketuai oleh Ketua TPPKK sendiri, ketuanya, dan saya masih ada di PKK juga selaku sekretaris, ada Linmas, ada BPD, dan ada dari Kepala Dusun yang pertama. Kemudian melakukan kaderisasi dan alhamdulillah saat ini sudah ada 10 agen pemulihan di Desa Gunung Putri dan sudah mendapatkan 12 klien yang mau bekerja sama dengan kami karena tidak semua yang dijangkau itu mau berkumpul sama-sama gitu. Seperti itu. Dan alhamdulillah dari klien tahun pertama setelah selesai masa pembinaan kami mendapatkan lagi klien tahun kedua untuk kami bina dan ini berjumlah 6 orang selain melakukan pendampingan asistensi sebagaimana selalu didampingi dan dibantu support penuh oleh BNNK dan juga Pemdes tentunya. Kami juga melakukan pembinaan sekaligus memberikan pembekalan bekerja sama dengan lembaga yang ada termasuk dengan BLK Bekasi, BLK Lembang juga untuk memberikan pelatihan kepada klien. Oke, adakah Bu klien yang susah nih untuk didekati seperti itu? Iya, karena seperti tadi sudah Bapak katakan, stigma mendengar BNN terus rehabilitasi seolah wah aku ini apa ya gitu ya. Seolah kayak sampah masyarakat gitu. Ada yang insecure ya di teman-teman klien itu sehingga butuh pendekatan, ternyata bukan nggak mau Bu, malu gitu. Jadi bagaimana kita mengetahui sisi psikologisnya dan tentu saja itu kami juga selaku agen pemulihan karena sudah dibekali oleh BNNK dan didampingi terus, kita mendapatkan bantuan, dukungan, gimana caranya supaya bisa mendekati dan tentu saja dari panduan-panduan itu yang kami dapati kan ada screening, melakukan dasten sehingga roda kehidupan mereka itu bisa kita lihat dari sisi mana mereka butuh pembinaan lebih lanjut seperti itu. Oke. Kita mau ke Pak Imam lagi nih Pak. Bentuk pembinaan apa nih yang dilakukan oleh BNNK Kabupaten Bogor terhadap unit IBM itu agen pemulihan seperti apa nih Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bentuk pembinaan yang kami lakukan kepada unit intervensi berbasis masyarakat tersebut, yaitu yang pertama kita akan melaksanakan pembentukan terlebih dahulu, pembentukan unit IBM. Pembentukan unit IBM ini yaitu melaksanakan kegiatan mengumpulkan tokoh-tokoh yang ada di desa untuk mendukung program IBM. Kemudian setelah itu kami melaksanakan advokasi kepada Pak Kades supaya meng-SK-kan agen-agen pemulihan sesuai dengan kriteria yang kami sampaikan. Kemudian setelah itu kita melaksanakan pembekalan atau pembekalan kepada agen pemulihan selama 3 hari. Setelah itu kita melaksanakan pendampingan dalam hal kegiatan sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan kepada klien. Oleh siapa? Oleh AP. Rata-rata AP melaksanakan kegiatan tersebut secara mandiri, tapi ada juga yang kita dampingi. Kemudian setelah itu kita melaksanakan pendampingan dalam kegiatan layanan wajib dan pilihan seperti yang tadi disampaikan oleh agen pemulihan. Kemudian setelah itu kita membuka jejaring. Apa yang Pak Kades punya di jejaring itu kami tambahkan melalui kementerian atau instansi terkait untuk klien tersebut supaya menjadi pulih produktif dan berfungsi sosial. Terima kasih. Mungkin Pak Imam nih ya, harapan Bapak nih untuk program IBM ini, Desa Gunung Putri dan mungkin desa-desa lainnya yang ingin ikut program IBM terpanggil ya Ayah, itu seperti apa nih Pak? Boleh. Harapan kami khususnya mungkin di Kabupaten Bogor, IBM yang sudah dibentuk ini bisa berjalan dengan baik, dan pun kalau misalkan sudah berjalan dengan baik dan melalui pembinaan BNN, diharapkan nanti bisa melaksanakan kegiatan
sampai seterusnya tahun berikutnya secara mandiri, ada keberlanjutannya seperti itu. Jadi memang nanti pada saatnya kita sudah ada jangka waktunya nih kita melaksanakan pembinaan ini 1 atau 2 tahun. Nanti setelah 1 atau 2 tahun berjalan, terus kita pindah lagi ke desa yang selanjutnya. Nah, secara otomatis nanti kita akan serahkan kepada pihak pemerintah desa bahwa unit IBM ini bisa dilaksanakan secara mandiri melalui dukungan yang ada di potensi yang tadi ada masyarakat, potensi yang ada di desa tersebut, atau penganggaran melalui dana desa atau dari kelurahan melalui APBD yang nanti bisa dituangkan di dalam mungkin peraturan desanya, Pak, atau peraturan desa. Kalau misalkan APBD itu untuk kelurahan bisa seperti itu, jadi ada keberlanjutannya. Jadi harapannya sih seperti itu, nanti setelah kami selesai atau misalnya kami selesai di tempat yang satu, kita akan pindah ke tempat lain untuk membina lagi supaya IBM ini lebih banyak lagi berkembang dan bisa operasional seperti itu. Jadi ada masanya ya Pak, tadi kan Bapak bilang setelah selesai di suatu desa, berarti per desa itu ada batas periodenya seperti itu ya? Oke. Ya apapun itu, semoga harapannya semuanya menjadi desa-desa di Indonesia menjadi desa bersih dari narkoba pastinya ya Am. Amin. Seperti harapan di BNN. Betul. Ya kan? Dan terima kasih juga nih Bapak Kades, ada AP juga, ada Bu Hayati dan juga ada Pak Imam dari BNNK Bogor sudah ngobrol-ngobrol nih sama Ayah dan Ilham di CNS Corner, yang mudah-mudahan juga desa-desa lain bisa terpanggil untuk bisa ikutan program intervensi berbasis masyarakat, atau mungkin kamu mau jadi AP agen pemulihan, bisa langsung aja hubungin BNNK 14 ya. Dan kita berdua pamit, dan nanti kita akan bareng-bareng War on Drugs ya Pak ya. War on Drugs. IBM War on Drugs. Dari lantai 3 gedung BNN, this is CNS Corner.